Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Johansa. Saya berasal dari kelompok 2 dari kelas PSTIC dengan NPM 221506139. Di sini saya akan menjelaskan materi 4.6 tentang tuples dan dictionary pada Python. Oke, di sini ada anggota dari kelompok saya. Oke, di sini saya akan langsung masuk saja ke tuplesnya. Nah, tuples itu berbeda dengan list ya. Yang pertama itu perbedaannya ada pada sintaks. Untuk list sendiri kan sintaksnya itu menggunakan kurung siku, sedangkan tuples itu menggunakan tanda kurung biasa. Dan sekumpulan nilai yang dipisahkan dengan tanda koma untuk tuples. Nah, untuk cara membuat tuples itu seperti yang saya bilang tadi, nama, kemudian sama seperti pembuatan list, cuma bedanya dia menggunakan kurung biasa, tanda kurung biasa. Dan untuk pemanggilannya juga tetap menggunakan sama seperti list, menggunakan kurung siku pada indeksnya. Nah, untuk tuples sendiri dia berbeda dengan list, itu bukan hanya pada sintaksnya saja. Jadi kalau list itu kan bisa ditambahkan dan juga bisa dikurangkan atau bisa diubah lah, mutually lagi. Oke, jadi perbedaan tuples dengan list itu bukan hanya terdapat pada sintaksnya saja, tapi tuples itu juga berbeda dari list karena tuples tidak bisa diubah seperti itu. Tidak bisa diubah maupun ukuran maupun isinya. Dan itu sering disebut sebagai immutability. Sedangkan list itu mutability. Gitu. Nah, ada juga satu tipe data yang bernama dictionary, yang bedanya itu dia menggunakan kurung siku untuk sintaksnya. Dan dia itu bukanlah sebuah urutan, tidak berurutan seperti itu, tetapi dia menggunakan key dan value. Jadi memiliki pasangan key dan juga value pada elemennya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, key itu di sebelah kiri, kemudian dipisahkan oleh tanda titik 2 dan value di sebelah kanan. Nah, key ini bisa dijadikan sebagai indeks, tetapi nilai atau value tadi itu harus unik. Nah, untuk membuat dictionary itu sama, berbeda maksud saya, yaitu key titik 2 value, key titik 2 value dipisahkan oleh tanda koma juga. Dan untuk memanggilnya itu kita perlu menuliskan nama variabelnya, misalnya person, kemudian key-nya yang kita panggil, yaitu contohnya itu adalah nama. Namanya kan untuk key-nya itu nama, untuk value-nya itu adalah Theolau. Di situ kita memanggilnya hanya menuliskan nama saja. Sehingga jika kita operasikan dan run, itu akan muncul Theolau di sini, bukan data analis, karena di sini kita memanggilnya dengan key nama. Sedangkan untuk kita memanggil menggunakan key pekerjaan, maka yang akan muncul adalah key value data analis. Oke, sama seperti tadi di sini. Contoh lagi, di sini juga kita bisa membuat sebuah empty dictionary yang nantinya bisa ditambahkan tentu ya. Nah, di dalam dictionary ini ada satu error yang bernama key error, yang terjadi jika kita memanggil sebuah elemen dari dictionary yang key-nya tersebut salah atau key-nya tersebut tidak ditemukan, sehingga akan muncul key error. Dan perlu diperhatikan kalau key tersebut itu adalah case sensitive, sehingga huruf besar huruf kecil itu sangat berpengaruh. Nah, ada beberapa cara menggunakan dictionary, ada beberapa hal, yaitu method items, keys,
dan juga values. Nah, untuk keys itu adalah kita menampilkan key setiap elemen itu secara berurutan jika diberikan kepada range di for loop ya. Jadi intinya dia akan menampilkan sebuah key dari setiap elemen, yaitu cat, kemudian dog, dan juga horse di sini. Nah, untuk item sendiri itu dia akan memanggil secara keseluruhan. Jadi key value, key value, key value. Makanya di sini ada English dan juga French yang secara berurutan akan mengambil dari dictionary ini dan menggunakan titik item, sehingga English dan juga French ini akan mengambil secara berurutan. Nah, untuk value itu berbeda, kebalikan dari keys tadi. Dia akan mengambil value-nya saja dari sebuah dictionary. Jadi di sini ada chat, chin, sevel, ini adalah value-nya, sehingga jika kita memanggil friends di sini kan, kita panggil, maka akan muncul pada konsol ini. Nah, itu adalah value dari setiap key yang ada di dalam dictionary. Kita juga bisa mereverse-nya, karena kan range itu kan berurutan dari awal sampai akhir, dan kita bisa reverse dari akhir ke awal. Nah, kita juga bisa mengubah dan menambahkan value di dalam dictionary. Nah, untuk mengubahnya kita cukup memanggil key dari dictionary tersebut, kita berikan sama dengan, dan kita ubah value-nya menjadi sesuatu yang berbeda. Di sini kan cat itu kan adalah chat. Kita ubah menjadi minnow, dan ketika kita panggil dictionary tersebut, cat sudah berubah value-nya menjadi minnow, bukan lagi chat. Nah, kita juga bisa menambahkan key dan value ke dalam sebuah dictionary. Di sini kita cukup menambahkan sebuah key, memanggil dictionary yang key-nya tidak ada di dalam dictionary-nya. Kemudian kita sama dengan dan memberikan value-nya, yaitu di sini adalah chigne. Nah, sehingga jika kita panggil atau kita print, akan muncul swan titik 2 chigne di bagian akhir, ditambahkan pada ujung. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan method update dengan cara dictionary.update tanda kurung, kemudian tanda kurung kurawal, seperti menambahkan elemen, yaitu key dan juga value dipisahkan oleh titik 2, maka akan ditambahkan pada ujungnya juga. Nah, kita juga bisa menghapus dengan cara del dictionary. Kita cukup memanggil key-nya saja, maka akan hilang key dan juga value tersebut dari sebuah dictionary. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tupless dan dictionary bekerja bersama, atau penggunaan tupless dan dictionary pada kode ini. Di sini pada line pertama kita membuat sebuah dictionary kosong yang nanti value-nya itu akan menggunakan tupless gitu. Oke, langsung saja. Untuk pada baris ketiga itu while true, yaitu infinite loop tentu saja. Kemudian pada baris keempat itu ada name sama dengan input. Nah, di situ adalah nanti user akan menginputkan nama berupa string, sehingga disimpan ke dalam variabel name. Nah, ketika name tersebut kosong, maka akan break keluar dari
infinite loop tersebut, yang artinya bahwa mengatakan bahwa sudah tidak ada nama lagi. Kemudian pada baris ke-8 ada score sama dengan integer input. Itu adalah nanti user akan menginputkan sebuah bilangan bulat ya, yang akan di-store ke dalam variabel score. Nah, ketika score tidak ada di range 0 sampai 10, itu dia akan break, yang artinya dia sudah tidak memiliki nilai, seperti itu. Nah, jika nama di dalam school class itu tidak ditemukan, maksud saya jika nama di dalam pada baris ke-12, jika nama di dalam school class itu ditemukan, yang artinya sudah ada nama di dalam dictionary school class. Key-nya kan nama itu adalah key di situ. Nah, di sini kan kita bisa lihat nama itu adalah key, maka akan ditambahkan dengan skor yang dalam bentuk tuples seperti itu dan diberikan koma. Ditambahkan dengan, sehingga nanti satu key itu bisa memiliki lebih dari satu value. Seperti itu. Jadi setiap tuples nanti akan tuples baru, bukan tuples yang sama ditambahkan. Kemudian jika tidak ditemukan namanya di school class atau namanya itu ada baru, maka akan ada tuples baru juga yang ditambahkan ke dalam name. Name-nya ini akan baru. Seperti itu. Nah, untuk yang ke-17 itu adalah, di sini nanti while true-nya akan break sampai name-nya itu kosong atau skornya sudah tidak ada di antara 0 sampai 10. Sehingga dia akan masuk ke dalam iterasi for apabila name di dalam school class .keys yang sudah disorting itu sorted. .keys-keysnya itu adalah name ya, tentu saja tadi yang saya bilang name. Nah, for di sini saya memberikan adding-nya itu sama dengan 0, kemudian counter-nya itu sama dengan 0. Nah, for ketika score di dalam school class key-nya itu adalah name dan adding-nya itu kan tadi 0 ditambahkan dengan score. Nah, kan score di dalam school class name, misalkan Bob memiliki 2 value yang saya bilang tadi, maka dia akan pada range value pertama, kemudian value kedua, value ketiga, seperti itu. Yang kemudian adding ini akan ditambahkan dengan skor yang ada pada value pertama tadi. Skornya akan ditambahkan ke adding gitu. Kemudian counternya akan diinkrementkan. Nah, dia akan for terus sampai ke ujung skor yang ada di name tersebut. Dan nanti setelah keluar dari sini, maka akan diprintkan name yang tadi key, kemudian adding dibagi dengan counter. Jadi misalkan Bob memiliki nilai 7 dan Bob memiliki nilai 5 dan juga 10. Dan nanti 5 nanti akan di sini skornya kan yang pertama 5. Jadi adding nanti akan ditambahkan dengan 5. Jadi yang awalnya 0 menjadi 5 dan counter akan diinkrementkan menjadi 1. Kemudian masih ada lagi tadi nilainya ada yang 10. Kemudian adding yang tadinya 5 akan ditambahkan dengan skor yang sekarang itu adalah 10 sehingga menjadi 15 dan counter akan diinkrementkan menjadi 2. Nah, karena sudah nilainya itu skornya tadi sudah tidak ada kan 10 dengan 5 dengan 10 tadi, maka dia akan keluar dari for ini dan akan melakukan print name yaitu siapa tadi? Eddie apa Bob tadi. Kemudian adding yang tadi dari sini yang sudah menjadi 15 kemudian dibagi 15 dibagi dengan 2. Maka hasilnya itu adalah 7,5. Jadi nanti
name titik 2 7,5 ya, 7,5 apa ya. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita bisa lihat Bob nilai pertamanya itu adalah 7. Kemudian Andi nilai pertamanya ada 3, Bob nilai keduanya ada 2, Andi nilai keduanya ada 10, Andi kemudian nambah nilai lagi menjadi 3, kemudian Bob nilai lagi menjadi 9. Nah, jika Bob kita tambahkan nih 7 ditambah 2 ditambah 9, itu 9 tambah 9 sama dengan 18 ya. Kemudian dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena ada 3 nilai, jadi nilainya itu adalah 6. Nah, kemudian untuk Andy itu adalah 3, 10 dan 3 itu adalah 16, itu dibagi 3 itu sama dengan 5.3333. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon untuk diperbaiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.